Demokrat urus aja elektabilitas AHY ketimbang komentari 2 tahun pemerintahan Jokowi, ditulis oleh Syardi. Bukan hanya LBH Jakarta saja yang memberi penilaian terhadap 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Novel Bamukmin yang memberi rapor merah pada Jokowi, tapi juga Demokrat ikut serta. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, pihaknya telah mencatat beberapa hal terkait kinerja 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurut dia, salah satunya soal kondisi politik dan demokrasi di Indonesia yang terus memburuk di era Jokowi. Menurutnya, berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit, demokrasi Indonesia merupakan yang terburuk dalam 14 tahun terakhir. Bahkan selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara free seperti halnya di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kata Herzaki. Dia juga menyinggung wacana Presiden 3 periode atau menambah masa jabatan 2 atau 3 tahun yang sempat dihembuskan oleh beberapa pihak. Kalau sampai itu terjadi, demokrasi kita akan kembali ke masa kelam, bahkan lebih kelam dibandingkan dengan Orde Baru, katanya. Selain itu, dia juga memberikan catatan terkait adanya kasus beberapa pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah dan menghadapi konsekuensi sangat serius. Dia merasa pemerintah ingin menghancurkan kekuatan yang berbeda pandangan mereka. Saran saya adalah Demokrat harusnya mulai dari sekarang jangan urusi pihak lain dulu. Lebih baik prioritaskan dulu AHY karena saat ini mungkin dia sedang gelisah dan tidur tidak nyenyak. Pasalnya, survei dari Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas AHY makin merosot, masuk ke posisi papan tengah atau ke bawah. Artinya nama AHY saat ini tidak lagi masuk hitungan sebagai kandidat kuat, hanya penggembira dan penyemarak politik. AHY sudah pernah gagal di Pilgub DKI Jakarta dengan kekalahan yang memalukan, balik kampung duluan di putaran pertama. Lalu ada indikasi ingin jadi cawapres tapi kabarnya kena tikung di menit terakhir oleh kardus. Dan sekarang terlihat jelas AHY mau diorbitkan sebagai calon presiden. Lucu memang, semakin gagal targetnya kok makin lama makin tinggi. Kalau bukan ambisi, lantas apa namanya? Pernah gak dengar orang gagal ujian kelulusan SD, lalu mau bidik kelas SMP dan ketika gagal lagi malah membidik kelas SMA? Aneh kan? Makin gagal, makin ambisius. Mengerikan sekali. Demokrat tidak usah ungkit-ungkit soal Orde Baru deh. Udah beda zaman, kalau pemerintahan Jokowi pakai gaya Orde Baru, percayalah gerombolan tukang demo sudah lenyap tanpa jejak sejak dulu. Berani mengkritik pemerintah secuil saja langsung didatangi orang-orang menakutkan. Kader-kader Demokrat yang selama ini suka ugal-ugalan dalam berbicara pasti sudah lama disikat tanpa bertele-tele. Kelompok sakit hati yang sekarang ini makin menjamur dan bikin kontroversi. Pasti tidak akan berani banyak lagak seperti saat ini. Narasi penggembosan kebebasan berpendapat dan menyingkirkan lawan politik oleh pemerintah hanyalah narasi yang dihembuskan oleh kelompok yang selama ini tidak senang dengan pemerintahan saat ini. Benar kalau dibilang ada banyak sekali orang-orang yang ditangkap karena membuat hoax, provokasi, hate speech, dan sebagainya. Tapi itu wajar kan kalau tidak ditindak bakal pecah belah negara ini. Saat ini media sosial bisa jadi senjata ampuh menghancurkan sebuah negara. Masyarakat diadu domba, kalau tidak ditertibkan bisa sangat berbahaya. Jangan bandingkan dengan era SBY yang penggunaan media sosial masih belum masif. Sekarang isu apapun bisa menjadi viral dan menyebar ke masyarakat dalam hitungan menit. Demokrat ini jelas sedang memposisikan partainya dan SBY sebagai sosok yang lebih baik dari pemerintah sekarang. Kita tahu kok Demokrat sedang berusaha menjual sosok AHY kepada publik. Justru itu kesalahan besar mereka. Bukannya memoles AHY, Demokrat justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyerang pihak lain, nyinyir pada pemerintah dan sibuk bazar sampai lebaran kuda. Ibarat mereka ingin meninggikan AHY dengan merendahkan pihak lain. Basi. Publik sudah muak dengan jurus murahan seperti ini. Kalau dulu mungkin bisa berhasil, tapi sekarang sudah beda. Lihat saja hasil survei. Litbang Kompas bukan lembaga survei abal-abal. Sama Ahok aja keok, game over lah. Memang tidak ada cara yang lebih bagus dalam menampar Demokrat selain melihat AHY jeblok tak tertolong. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bos Ancol, Anies pemimpin yang beri harapan bukan ratapan, ditulis oleh Jo Putra. Pujian atas Jokowi sebagai presiden yang hebat bisa datang dari dalam dan luar negeri. Dalam bulan ini saja Jokowi mendapatkan pujian dari seorang profesor berkebangsaan Singapura bersama Kisha Mahbubani.
Mahbubani memberikan sanjungan dan apresiasinya bahwa Presiden Jokowi adalah seorang kepala negara yang jenius. Hal ini sempat menghebohkan oposisi yang mendengar berita baik tersebut sampai logika dan nalar mereka kejang-kejang. Yang baru-baru ini, Jokowi mendapatkan pujian setinggi-tingginya dari beberapa duta besar sahabat ketika bersama-sama mengunjungi kota Tarakan, Kalimantan Utara. Presiden dan para duta besar berkumpul untuk melakukan beberapa kegiatan, seperti menanam pohon mangrove dan lainnya. Dalam acara tersebut, para duta besar sahabat memberikan pujian dan mengapresiasi langkah Jokowi yang peduli dengan hutan sebagai paru-paru dunia. Sangat kontras dengan keberadaan kaum oposan yang sepertinya hidup enggan mati tak mau. Langkah sebagai oposisi sepertinya telah mati dan kian susah bergerak oleh kehebatan Jokowi dan pemerintahannya. Ketika Jokowi sibuk membenahi negara ini dan menikmati prosesnya, para oposisi hanya bisa melihat dari luar pagar sembari menggertakkan gigi dan merajau. Mereka hanya bisa menyindir, nyinyir, dan membuat framing agar bisa gaduh dan akhirnya menjadi sorotan. Mereka akan terus menggonggong dengan cara mereka agar semua orang bisa melihat dan tertuju ke diri mereka. Biasanya, kaum oposan kalau selalu mencari figur yang dapat dibandingkan dengan kesuksesan Jokowi, dengan rasa tidak malu kelompok ini akan menjual suatu hal yang semu dihidangkan ke publik seperti prestasi dan hasil kerja. Padahal publik sudah tahu bahwa figur yang dipuji yang seolah-olah berprestasi memang secara fakta tidak berguna dan sampah semata. Contoh yang gamblang adalah ketika Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Gais Khalifa, kembali melontarkan pujian kepada Gubernur Anies Baswedan. Ia memuji keberhasilan Anies terkait penataan kawasan kumuh di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Menurut pandangan Gais, Anies merupakan sosok pemimpin yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat ibu kota. Ia juga menyanjung jargon yang sering Anies katakan saat Pilkada 2017 lalu, yaitu hilangkan kumuhnya bukan kampungnya. Loh, bukannya jargon Anies hilangkan kampungnya warga harus sewa? Gak usah berlebihan memuji junjungan ente, Bapak Botak yang terhormat. Anies itu terkenal dengan harapan palsunya. Sudah kesekian kalinya Anies menebar penghiburan dengan kata-kata yang dapat menghipnotis alam bawah sadar warga DKI. Sebelumnya, Gubernur rasa presiden ini mengeluarkan 68 surat izin mendirikan bangunan atau IMB. IMB tersebut secara simbolis diberikan Gubernur yang sedang akting sebagai presiden kepada 17 perwakilan penerima manfaat dalam acara peresmian infrastruktur Kampung Tanah Merah, daerah kota Jakarta Utara. Padahal tanah yang diberikan tersebut adalah ilegal, namun demi popularitas dan pencitraan, Anies harus melakukan semua itu. Hanya Anies yang pertama dan satu-satunya dapat mengeluarkan IMB di atas tanah ilegal. Hebat gak tuh Wan Abut? Oleh sebab itu, dalam cuitan yang disebar melalui akun Twitter pribadinya, Gais mengklaim warga Tanah Merah sangat merespons positif langkah Anies karena pemimpinnya memberikan harapan bukan ratapan. Ya iyalah Bambang, orang kalau dikasih gratis gak akan meratap. Apalagi kalau dapat tanah gratis, lihat saja ke depannya. Apakah IMB itu akan bermasalah atau tidak di masa depan? Karena jujur saja, saya tidak yakin Anies bisa